Selamat malam kawan-kawan. Malam ini saya bersama Ketua PAC Kosambi Bapak Suhaimi SH dalam rangka pengukuhan dan pelantikan ranting Desa Blimbing di Kecamatan Kosambi. Salam kompak selalu, semoga PAC Kosambi selalu sukses. Pancasila, 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 merdeka. Sekali layar terkembang. Menghambat pembangunan negara kita ini dengan semangat dan kobar dalam nada bekerja membangun tanpa pamrih. Pancasila dasar negara Indonesia. Generasi penerus bangsa ingin mengikuti jejak bapak kami Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto yang tercinta. Tadi pertahanan dan keamanan diharapkan nanti dan jajaran PAC yang lain yang terhormat Semangat dan kobar dalam nada bekerja membangun tanpa pamrih. beserta calon Pancasila dasar negara Indonesia. Kami semua generasi penerus bangsa ingin mengikuti jejak bapak kami Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto yang tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, kesempatan sehat dan afiat hingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara pelantikan dan pengukuhan pimpinan ranting pemuda Pancasila Desa Blimbing Kecamatan Kosambi. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita panjatkan, kita curahkan, kita kirimkan kepada Nabi Agung Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya, sang revolusioner sejati yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, karena sudah malam, langsung saja saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Meranjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Pancasila yang akan dilanjutkan dengan pembacaan proklamasi dan ikrar pemuda Pancasila. Kepada seluruh hadirin dengan segala hormat dimohon untuk berdiri.
Yang rokok dimatiin, yang pakai topi tolong dilepas, kecuali peci. Yang pakai topi tolong dilepas. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ayolah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami Pancasila, generasi muda Indonesia, pengamat Pancasila, pembela ideologi negara, pemuda Pancasila, pengabdi nusa dan bangsa. Ikrar kita bersama, setiap pada sumpah pemuda. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu semboyan perjuangan, esa hilang dua terbilang. Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi, Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu semboyan perjuangan, esa hilang dua terbilang. Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi, Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila abadi. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikral Pemuda Pancasila. Kami Pemuda Pancasila berikrar. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Ranting Desa Belimbing Kecamatan Kosambi, kepada yang terhormat segenap pengurus PAC dimohon untuk dapat berdiri, dan dengan segala hormat kepada calon pengurus pimpinan ranting Desa Belimbing dimohon untuk berdiri. Pertama saya akan bacakan naskah. Setelah itu acara pengukuhan yang akan dilakukan ketua PAC dan dilanjutkan dengan penyerahan kata-kata. Saya mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang nomor 000/PAC/TP/KSMP/BTN/1 tentang pengesahan susunan dan komposisi fungsionaris pimpinan ranting Pemuda Pancasila Desa Belimbing Kecamatan Kosambi sisa masa bakti 2019-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pengesahan susunan dan komposisi fungsionaris pimpinan ranting dan penasihat organisasi Pemuda Pancasila Desa Belimbing Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang sisa masa bakti 2019-2021. Pertama, susunan dan komposisi fungsionaris pimpinan ranting dan penasihat Pemuda Pancasila Desa Belimbing Kecamatan Kosambi sisa masa bakti 2019-2021 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, memberikan wewenang kepada Ketua Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila Desa Belimbing Kecamatan Kosambi terpilih untuk menyempurnakan personalia kepengurusan pimpinan ranting Pemuda Pancasila Desa Belimbing Kecamatan Kosambi sisa masa bakti 2019-2021 dalam rangka kelancaran. Ketiga, menugaskan kepada pimpinan ranting Pemuda Pancasila Desa Belimbing Kecamatan Kosambi untuk 1. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah wilayah keempat Pemuda Pancasila Provinsi Banten. Kedua, melaksanakan hasil keputusan musyawarah cabang ke-7 Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang. Ketiga, mendefinitifkan pimpinan anak ranting Pemuda Pancasila se-Desa Belimbing Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Yang keempat
Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan oleh pimpinan anak cabang pemuda Pancasila Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang di masa yang akan datang. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kosambi pada tanggal 22 Januari 2021. Lampiran 1. Surat keputusan pimpinan anak cabang Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten nomor 002.PAC/PP/KSMB/KDTNY/BTN/BTN/1 Romawi /2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang pengesahan susunan dan komposisi fungsionaris pimpinan ranting pemuda Pancasila Desa Blimbing Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang sisa masa bakti 2019-2021. Susunan komposisi fungsionaris pimpinan ranting pemuda Pancasila Desa Blimbing Kecamatan Kosambi sisa masa bakti 2019-2021. Ketua Alamin, Wakil Ketua Amin, Sekretaris Dedi Wijaya, Wakil Sekretaris Bustomi, Bendahara Sugestian Sabtuaji ditetapkan di Kosambi pada tanggal 22 Januari 2021. Pimpinan anak cabang pemuda Pancasila Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Ketua Muhammad Suhaimi ditandatangani, Sekretaris Nusana Kusnadi ditandatangani. Selanjutnya acara pengukuhan dan penyerahan SK dari pimpinan anak cabang pemuda Pancasila Kecamatan Kosambi kepada Ketua terpilih pimpinan ranting pemuda Pancasila Desa Blimbing Kecamatan Kosambi. Untuk ketua terpilih silakan maju ke depan. Belum saya kukuhkan dan sahkan pengurus pimpinan ranting pemuda Pancasila Desa Blimbing, Ketua Alamin, dan pengurus yang lainnya. Saya tanya terlebih dahulu, apakah Anda siap? Siap. Semua. Apakah Anda siap? Siap. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah pada hari ini, Senin tanggal 22 Maret tahun 2021, bertempat di Desa Blimbing, saya Muhammad Suhaimi, Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, dengan ini menyatakan, mengukuhkan dan mengesahkan pengurus pimpinan ranting pemuda Pancasila Desa Blimbing Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Pancasila, 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 kalian berkembang.
saudara Alamin, pada malam hari ini Anda dan pengurus ranting Desa Belimbing sudah disahkan, sudah dikukuhkan. Saya serahkan pataka ini untuk dikibarkan dan dibesarkan panji-panji pemuda Pancasila di seluruh pelosok wilayah Desa Belimbing. Apakah Anda siap? Siap. 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 Kibarkan. Kibarkan. Pancasila. 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 Sekali lagi kembali. Pancasila. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Merdeka. Pancasila. 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 Merdeka. Pancasila. 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 Merdeka. Merdeka. Serahkan kembali ke ketua pimpinan ranting Desa Belimbing Kecamatan Kosambi. Sebelumnya saya mengucapkan saya ucapkan dulu selamat kepada ketua ARW beserta jajaran pengurus pimpinan ranting pemuda Pancasila Desa Belimbing yang sudah dikukuhkan dan secara resmi sudah Pancasila Desa Belimbing Kecamatan Kosambi. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, Rabbil syahid fadri wa yassirli amri wa hidayatan min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya, marilah kita pastikan salam perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! 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 Gaci, ada yang sambil makan begitu. Nah, itu salam perjuangan pemuda Pancasila. Nah, ditunda dulu makannya. Ya, harus hargai itu. Iya. Pancasila. 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 Nah, jawab lagi lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia serta nikmatnya, sehingga kita semua pada malam yang cerah ini dapat berkumpul di tempat yang asri di kediaman Bapak Alamin yang malam hari ini sudah sah menjadi ketua ranting pemuda Pancasila Desa Belimbing. Selamat buat ketua Alamin dan pengurus yang lain. Semoga amanah dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami banggakan, pada malam hari ini tepatnya tanggal 22 Maret 2021, ya, walaupun belum selesai acaranya tapi nyaris kita sukses melaksanakan acara pengukuhan ranting Desa Belimbing. Ya, sedikit saya flashback ke belakang, yang mana bahwa pembentukan ranting Desa Belimbing ini saya akui sudah setahun lebih
selesai menjabat menjadi ketua PAC, alhamdulillah izin Allah pada malam hari ini sukses terbentuk ranting desa Blimbing. Alhamdulillah. Ya. Saya tidak bicara apa itu, bagaimana kita tentunya tahu bagaimana lika-liku dan dinamika kepengurusan di Kosambi khususnya di Blimbing ini. Tapi yang jelas clear malam ini bahwa kita sudah berhasil membentuk ranting di desa Blimbing. Ini kalau kayak anak mah ini kalau didampingi anak boleh kepengen ini Blimbing. Ya, kawan-kawan. Ya. Mayor, betul. Ya. Wakil Epit, betul. Pak Seno. Ya. Ini anak boleh kepengen. Gitu. Awas, kalau anak boleh kepengen biasanya tingkahnya manja. Hati-hati nih gitu alamin. Ya. Saya lihat tadi, bahkan saya baru hari ini bersilaturahim ke rumah ketua ranting desa Blimbing. Saya lihat performnya, kita berkenalan. Ini kolaborasinya cakep. Gitu. Ada ketua alamin, ya, dengan tokohannya sebagai pemuda di wilayah desa Blimbing. Ada juga senior-seniornya, wakil ketuanya yaitu Bang RT Aming. Wah, ini udah merajalela kalau di Blimbing, siapa yang nggak kenal ya. Dan juga ada Bang Teddy Ombeng, senior kita yang tentunya kita harap bisa punya peran penuh untuk bisa bagaimana mengawal, ya kan, bantu tugas-tugas daripada ketua dengan pengalaman beliau. Jadi ada juga 2 orang pemuda, gitu, ya. Ini kalau nggak salah saya tadi baru ngapalin nih KSW-nya. Di sini ada wakil sekretarisnya yaitu Bang Gustomi, betul? Ya, Gustomi. Dan juga ada bendaharanya yaitu Bang Sugestian Sabtuwadi, betul? Apa udah? Kita. Ya, terima kasih. Benar-benar saya bersyukur. Kita semua patut mensyukuri, ya. Jadi kalau kemarin kita sudah terbentuk 7 ranting yang definitif, ya kan? Ditambah lagi sekarang ada 1 ranting menjadi 8. Insya Allah nggak bergeser. Kita akan agendakan, sudah kita RPP-kan, tinggal kita lagi set untuk acara pengukuhannya yaitu ranting desa Rawarengas. Ya, ada perwakilannya. Mana dia? Siap? Bang Anwar Gepeng? Udah, jangan pakai lama-lama. Ya, nggak usah pakai banyak rencana begini begitu. Kalau PP itu sekali layar terkembang, suruh kita berpatah. Kerja injury time itu kita udah biasa. Ya, kawan-kawan. Ya, saya tanya kemarin sama ketua alamin hari Minggu, pasca ketemu di Rawarengas, dia bilang, ketua besok saya pengukuhan. Kirain saya baru kopdar kali. Ya, artinya berencana untuk acara pengukuhan, kan tahunya hari ini pengukuhan. 1 hari jadi tadi cetak SK, cetak spanduk. Ya, gitu lagi dari saya. Itulah udah jadi rapih gitu. Alhamdulillah. Ranting Rawarengas pun nggak boleh kalah set. Masih ada waktu kalau mau hari Sabtu Minggu. Berapa hari itu? Ya. Benar. Ya. Udah. Apa kesadaan yang penting sesuai dengan peraturan. Yang penting hikmatnya dapat, semuanya dapat. Ini sudah sangat cukup baik untuk bisa mengesahkan sebuah pengurusan ranting di wilayah. Saudara semua, ya. Selanjutnya kita dari PAC tentunya terlebih pasca melaksanakan rapat konsolidasi kemarin, tentunya ada beberapa hal yang saya petik untuk bisa kita laksanakan, untuk bisa kita perjuangkan daripada tugas-tugas yang telah diberikan. Ya, ini saya mohon para ketua ranting, kita nggak usah bicara dengan embel-embel apa itu, entah politiknya, entah apanya dan sebagainya. Penting kita tetap satu komando bahwa Bapak Haji Zulkarnain SE, Ketua MPC Kabupaten Tangerang, beliaulah pimpinan kita. Apapun langkah beliau, kita dukung. Siap? 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 Ada celetukan di belakang. Pas
maka konsolidasi. Nah, ini malahnya politik. Wah, ini malahnya apa? Saya punya sedikit bagaimana tips cara agar kita tidak terkontaminasi, agar kita tidak bias dalam berorganisasi. Seperti bagaimana sekarang bisa mendengar bahwa ketua kita ada perjalanan atau perhelatan untuk maju ke politik. Ya, kawan-kawan, betul. Dengan rahasia umum di PP, betul? Iya. Maka katanya pembentukan anak ranting di setiap wilayah itu lahirnya politik. Perekrutan anggota sebanyak-banyaknya katanya politik. Begitu, kawan-kawan. Ya, saya tanya pemikirannya betul nggak begitu? Oh, ini Pak Ketua ada tugas untuk kita ini politik. Ya, sehingga kadang-kadang kalau dikaitkan dengan politik, kalau belum ada keberpihakan secara nyata kepada kita, maka kadang-kadang suka mulai. Ya, karena bicara politik, bicara bergeni, betul? Ya, bicara komitmen. Gitu. Maksud saya gini kawan-kawan. Kita sebetulnya apa yang ditugaskan oleh MPC? Bahwa kita ada target nasional, setiap MPW, MPC dan PAC sudah ditargetkan database-nya tersendiri seluruh Indonesia yang sudah ditargetkan jumlah daripada anggotanya. MPN menginstruksikan ke MPW, MPW instruksi ke MPC, MPC ke PAC, PAC ke ranting dan terus ke anak. Iya, alhamdulillah udah ngerti. Tadinya kan bulan-bulan kemarin kita baru tahunya nih kawan-kawan pada ranting doang ya. Sekarang mulai harus kita sosialisasikan yang namanya bahwa di bawah ranting ada anak ranting. Ya, anak ranting dari mana? Anak ranting itu silakan kita rekrut sesuai dengan PO dan ADART, yaitu per RW bisa per kemandoran. Gitu ya. Salah kalau ketua kita itu punya kepentingan atau punya niat untuk bertarung dalam pemilihan nanti. Salah nggak kawan-kawan sekalian? Salah nggak? Iya. Berarti berarti nggak boleh nyalahin. Ya. Terus salah nggak kalau ketua kita menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, baik PAC, ranting dan sebagainya, untuk membentuk anak ranting? Awas, itu bukan kepentingan politik. Anak ranting memang sudah ada dalam ADAR. Betul. Sebetulnya pengurus ranting desa Blimbing harus dipilih oleh anak ranting. Dibentuk dulu anak ranting per RW. Misal, kalau RW-nya di sini ada 16. Persekan 16, maka tiap ranting nanti hak suaranya berarti ketua anak ranting itu memilih RPP kita, rapat pemilihan pengurus ranting dipilih oleh anak ranting. Di situ dia memilih ketua ranting. Betul. Ya, di sini ada Bang Habib Oka dari PAC Blok Naga. Wah, ada senior Bang Joni. Betul Bang Joni. Ya. Gitu. Tapi ya oke. Ya, kita ini dibalik dulu bentuk rantingnya, maka tugasnya setelah itu bentuk anak ranting di setiap wilayah R. Betul Alamin? Di setiap wilayah R. Ya, 16. Berapa syaratnya anggota itu untuk anak ranting? 10 kawan-kawan. Ya. Itu sama susunannya dengan di ranting. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, penasihat dan sebagainya. 10 orang, maka kalian harus rekrut di 16 wilayah RW. Ya, kalau kita lari kepada secara kepentingan politik, wah berarti memang kita harus dari basis massa sampai tingkat basis di wilayah-wilayah. Tapi jangan salah kawan-kawan, ya. Kadang-kadang justru ketika sudah terpilih anak ranting, rekrut anggota, tanpa kita tahu bahwa kita harus ikuti prosedurnya. Ya, dibentuk nanti. Caranya gimana? Nanti komunikasi dengan sekretaris PAC. Ya, direkrut dulu semuanya per wilayah. Ketua nanti atributnya gimana, nanti KPA-nya gimana, nanti apanya gimana, pusing ketua. Jangan jadi ketua kalau nggak ada pusing.
Kalau ada ketua yang asik-asik aja nggak pusing, ya, gitu ya, nggak diomelin, dimaki anggota, nggak disalah-salahin anggota, apalagi nggak diomelin sama bini, nggak pusing, nggak berpengaruh terhadap ekonomi, nggak berpengaruh terhadap pergaulan dan sebagainya. Berarti itu ketua gablak, betul? Hah? Betul nggak? Pusing seperti harus pusing jadi ketua, karena dengan pusing disitulah kalian akan menggali, kalian akan belajar hingga kuat ada. Kalau kuat ya lanjut, kalau enggak maka kalian akan mundur teratur. Seleksi alam kalau di organisasi kawan-kawan, nggak ada yang dipaksakan, nggak ada yang dipaksakan. Maka belajarlah dari momen ke momen, dari tugas ke tugas, dari peraturan ke peraturan. Sedikit saya sindir masalah KTA, ya kan? Kalau ketua ranting kita, ya kan, komplain dengan KTA dan sebagainya, saya tidak menyalahkan ketua senat. Saya apresiasi, Anda berani, saya apresiasi. Ya, tapi satu hal yang harus kita ketahui juga ketua senat, bagaimana bahwa kita adalah seorang pemimpin. Artinya saya ketua biasa, ketua senat, ketua ranting, artinya pemimpin di wilayahnya. Ketua alamin, ketua mayor dan sebagainya semua pemimpin. Bahwa ada sebuah resiko kalau jadi pemimpin, di mana siapa yang salah, siapa yang disalahkan, betul? Ya, program itu dari MPC, maka kita lakukan, kita akomodir sesuai dengan role, sesuai dengan jadwal dan sebagainya. Tapi ketika itu apalah boleh dikata, ternyata sinyalnya lagi nggak bagus, maka dampaknya terhadap kita, terhadap saya bertanggung jawab penuh terhadap itu. Saya nggak nyalain ketua saya tolong itu semuanya. Salahin, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kita tetap harus bisa menjaga, ada ranah-ranahnya, ada batasannya. Maka saya balik kasih stiker, tetap kompak dan saling menghargai. Ya, nggak receh, juga pisang sana. Ya, betul. Itu nanti ketua alamin akan merasakan mulai ada anggotanya yang begini, yang pengen hidup ini, yang begitu, dan sebagainya. Silahkan nanti dipelajari. Karena lagi-lagi saya di Kosambi, program secara psikologisnya itu saya tekankan bahwa 3 hal. Pertama, kita mengabdi. Nanti ketika kita pakai baju loreng, ketika kita sudah berikrar tadi, maka kita nyatakan, kita abdikan, kita hibahkan diri kita kepada negara, kepada Pancasila, include kepada agama juga, betul? Maka jangan cengeng kalau reformasi dulu. Yang kedua, belajar. Tetap kita harus belajar seperjalanan dengan lika-liku dinamika, ya kan? Dengan situasi yang enak, situasi yang pahit, situasi yang adem, situasi yang galak, yang panas, punya duit, gak punya duit, apa segala macam. Disitulah kita belajar bagaimana kita hadir diri kita masing-masing. Yang ketiga tentunya berkarya. Ya, nggak ada yang keempat duit kredit, nggak ada. Karena dengan berkarya artinya kita bisa menciptakan sesuatu yang positif, lintas bermanfaat bagi masyarakat. Dengan sendirinya itu kalau akan hadir, maka rezeki itu kurang begitu dong. Jadi kalau ranting itu cukup sebuah, ya. Jadi rekrut ranting itu nggak usah rekrut anggota. Ranting itu rekrut anak ranting, ya. Maka nanti anggota kalian itu adalah anak ranting, ya. Maka ketua alamin mulai, apakah tidak akan menambah sebuah kebanggaan ketika kita sudah rekrut di RW 02, mainlah kita di sana ada posnya anak ranting juga, betul? Main lagi kita ke RW 06, ada lagi ranting kita, anak ranting kita, ya. RW 06. Kalau kemarin kalian itu hanya hormat dan sopan kepada ketua PAC, tapi besok ketika ketua senolai RW 9, siap ketua, ranting, anak ranting Anda, betul? Kebanggaan di situ. Maka dengan sendirinya diri Anda akan menjadi besar karena Anda memimpin daripada pemuda Pancasila di tingkatan wilayah, betul? Susah ketua, karena yang mau ketua perjuangkan. RW, hargai ketua Pak RW, saya datang ke sini mohon ketua RW jadi penasehat dan sebagainya, dicatat, dilaporkan. Untuk persyaratan, ketentuannya gimana segala macam, silakan diskusi dengan
kesekretariatan Republik ya. Setelah ini ranting insya Allah di sebelum lebaran ini kita sudah selesai 10 ranting dan kita mulai bergerak lambat pelan tapi pasti untuk membentuk anak ranting. Jangan berpikirnya wah ketua RW nomor 20 atau adakan acara seperti ini, maka nanti ketua ranting bukan hanya saya bertanya tapi ketua ranting. Joni punya teman banyak. Kemasyarakatan berbasis massa. Dalam ADART dijelaskan ada asas, dasar, dan tujuan Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan. Begitu? Oh. Betul. Asas Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila adalah organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila. Pemuda Pancasila adalah organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Lalu apa tujuan Pemuda Pancasila? Apa tujuan Pemuda Pancasila? Tujuan Pemuda Pancasila adalah menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kita sudah mampu? Apakah itu bisa dicapai dengan 1-2 orang? Ya. Bisa dicapai dengan 1-2 orang? Nggak bisa, harus dicapai dengan sekelompok orang. Apa itu organisasi? Organisasi adalah kumpulan 1, 2, 3, 4, 5 banyak orang untuk mencapai tujuan yang sama, memiliki tujuan sama dan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi untuk mensukseskan tujuan dari organisasi Pemuda Pancasila, kita perlu bersama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu maksud organisasi. Pemuda Pancasila dilahirkan tanggal 28 Oktober 1959 yang sudah diilhami dari tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa apa? 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Makanya dalam ikrar Pemuda Pancasila itu ada ikrar Pemuda Pancasila yang diilhami dari pemuda Sumpah Pemuda Pancasila yang dikeluarkan oleh Budi Utomo. Nah, Pemuda Pancasila bukan organisasi ecek-ecek, bukan organisasi kaleng-kaleng. Pemuda Pancasila didirikan oleh Jenderal Besar A.H. Nasution yang pada saat itu Indonesia dirongrong oleh PKI. Jenderal Besar A.H. Nasution membutuhkan kekuatan sipil, kekuatan masyarakat untuk menyelamatkan ideologi yang ada di masyarakat, maka beliau bentuklah organisasi Pancasila untuk menguatkan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Jadi organisasi Pemuda Pancasila itu bukan organisasi kaleng-kaleng, betul? Yang didirikan Jenderal Besar A.H. Nasution. Jasa kita, jasa ormas kita untuk menjaga ideologi Pancasila tidak diremehkan.
Pemuda Pancasila itu organisasi, salah satu organisasi tertua di Indonesia setelah NU dan Muhammadiyah. Organisasi yang paling tua itu ada namanya SI, Syarikat Islam. Lalu setelah itu muncul NU, lalu muncul Muhammadiyah. Setelah itu baru Pemuda Pancasila. Yang kepengurusannya sudah mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Pemuda Pancasila itu tidak membedakan ras, suku, bangsa, agama, antar suku, antar golongan. Kita tidak membedakan hal-hal syarat. Selama ideologinya Pancasila, selama negaranya Kesatuan Republik Indonesia, bisa bersama dengan kita. Nah, Pemuda Pancasila dalam perjalanannya, dalam sejarahnya sampai saat ini, mulai dari berdirinya sampai saat ini, sudah banyak dinamika yang dilalui. Organisasi kita merupakan pelaku sejarah, salah satu pelaku sejarah yang mengusir PKI dari negara kita, mempertahankan ideologi negara kita, ideologi Pancasila, dan mempertahankan keutuhan NKRI. Betul? Ya. Ini loreng-loreng yang kita pakai, ini nggak sembarang orang. Ada perjuangannya di situ. Ada perjuangannya, ada sejarahnya. Jenderal besar yang mendirikan organisasi kita. Betul? Pertahankan. Jangan loreng. Siap. Siap, jangan loreng. Menyatakan semangat pemuda Pancasila. Kami bercita-cita membangun negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kami menciptakan menghambat pembangunan negara kita ini. Dengan semangat terkosa dalam nada bekerja membangun tanpa pamrih. Wah, komplit nih. Gampang bendahara nih. Kita mungkin yang mengamankan atau penyelia. Ayo. Pakai Anwar. Sini bawa bagaimana masuk. Ini dulu kalau nyambut tamu. Ayo, propos aturan diminta. Mulut pada mampir. Kopi. Ilmu propos tuh. Sorry. Selamat malam. Luar biasa. Ulang lagi. Selamat malam. Malam, datang luar biasa sekali. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya selaku tuan rumah ingin memperkenalkan diri. Saya Alamin sebagai Ketua Ranting Desa Blimbing.
wakil saya Bapak RT Amin. Yang mana orangnya ya? Yang mana orangnya? Berdiri dong, berdiri. Mantap. Udah nggak boleh duduk, temenin. Udahlah. Nah, gantian saya di sini. Ini nggak boleh duduk, temenin. Oh, ini gimana? Bagaimana mau nemenin perang? Nemenin sambutan aja nggak mau. Oh, iya. Ujungnya kan dia semua naik. Dan selanjutnya sekretaris saya bernama Bapak Dedi. Mana orangnya? Mereka. Mereka. Semangat. Dan wakil sekretaris saya Bapak Bustoni. Pak. Saya di sini tadi nggak dikenalin orang nih. Dan bendahara saya Bapak Sugian. Ayo sini. Sugian. Bapak, teguran di tengah. Ah, gitu dong. Siapin terusnya. Iya udah situ dah. Wah, ini ya benar. Seperti ini sekali sekali. Dan sebelum saya melanjutkan sambutan, alangkah baiknya kita ucapkan topik perjuangan pemuda Pancasila dan kita gelorkan kembali yel-yel perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu ala ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya malam ini bersama Ranting Desa Blimbing di PAC Kosambi, siap satu komando bersama Ketua MPC Kabupaten Tangerang Haji Julkarnain SE. Siap!